Ada satu kekeliruan yang banyak kajian temui ketika ketemu anak-anak yang mau belajar public speaking. Mereka buru-buru pengen cepat-cepat belajar teknik, tapi lupa bahwa ada beberapa mindset yang harus mereka miliki. Karena menurut pengalaman kajian selama jadi trainer public speaking, ketika seseorang tidak memiliki mindset yang tepat, mau dikasih ratusan teknik pun juga tidak akan bisa berprogres maksimal. Halo para pendengar podcast kita bersama Unlock Your Voice. Dimanapun kamu orang berada, selamat datang kembali di podcast ini. Tempat kita orang mengasah suara, menggali kepercayaan diri, dan belajar bahwa berbicara di depan orang itu hal yang bisa dipelajari dan siapapun bisa belajar. Kajian pengen menyapa para pendengar. Pokoknya apapun kamu orang punya aktivitas, tetap semangat dan jangan kasih kendor kakak. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Di tengah dunia yang makin gonjang-ganjing ini, semoga kita orang tetap waras ya. Dan selalu dalam lindungan Tuhan dan semesta. Amin. Episode kali ini kajian pengen berbagi tentang hal yang meresahkan kajian beberapa saat. Kajian menemukan ada satu kekeliruan yang banyak kajian temui ketika ketemu anak-anak yang mau belajar public speaking. Mereka terburu-buru, pengen cepat-cepat belajar teknik public speaking, tapi ada tapinya loh. Mereka lupa bahwa ada beberapa mindset yang harus mereka miliki. Banyak dari kita yang langsung terpikir, pokoknya saya harus cepat belajar teknik public speaking. Nanti saya pakai suara diafragma, jaga eye contact, gunakan pose. Tapi ternyata masalah terbesar itu bukan tekniknya Nana, tapi mindsetnya. Mindset ini seperti pelindung. Ketika teman-teman salah ngomong atau tampil tidak maksimal ketika dalam proses belajar, melakukan kesalahan, mindset inilah yang menjadi pelindung diri kalian untuk memandang sebuah kejadian sebagai proses pembelajaran dan mau tetap maju ke depan. Karena menurut pengalaman kajian selama jadi trainer public speaking selama ini, ketika seseorang tidak memiliki mindset yang tepat, mau dikasih ratusan teknik juga tidak akan bisa berprogres maksimal loh. Karena rasa takutnya masih besar, tidak ingin keluar dari zona nyaman, masih gengsi untuk belajar. So, di episode kali ini kajian akan bahas apa aja sih mindset yang diperlukan nih untuk teman-teman yang mau belajar public speaking dan berprogres signifikan dalam topik tersebut. Kali ini orang tidak akan bahas teknik. Kita orang bakal bahas 5 mindset dasar yang harus kamu orang miliki sebelum melangkah ke podium. Tanpa mindset ini, teknik sehebat apapun akan jadi cuma pura-pura. So, siapkan kamu orang punya kopi atau teh atau minuman kesukaan, duduk yang nyaman, dan siapkan kupunya hati untuk perjalanan menuju kepercayaan diri bersama kajian. Mari kita orang bedah satu persatu. Yang pertama, kau harus jadi sempurna. Kau hanya harus memulai. Ini adalah mindset pertama yang paling krusial. Banyak orang menunda karena takut salah, kata-kata yang salah lah, jeda yang tidak pas lah, atau malu di depan banyak orang. Ingin langsung mendadak tampil sempurna itu hanya akan memberi beban ekstra untuk kau. Percayalah, belum apa-apa kau sudah merasa kau harus jadi yang sempurna. Lama-lama kau bengkok di situ. Jadinya belum apa-apa kau sudah menuntut kau punya diri untuk jadi serba bisa. Padahal kan kau baru belajar. Ingat kata kuncinya, progresmu itu harus lebih besar dari perfeksionismu. Ibaratnya itu, bagaimana kalau kau ingin masak tapi menunggu kau tuh harus jadi chef terbaik di dunia? Aneh toh? Nah, public speaking juga begitu. Kau tidak perlu jadi seperti TED Talk atau orang yang paling keren waktu bicara di panggung tanpa latihan. Yang kedua, tak usah pusing dengan yang orang lain pikirkan tentang kau. Ada beberapa orang yang kajian ketemu selalu berpikir bahwa dong punya kegugupan, dong punya ketidaktahuan, itu orang akan tahu. Padahal ya tidak.
Mau kau tampil bagaimanapun tidak perlu berpikir apa yang orang lain pikirkan. Cukup kendalikan apa yang bisa kau kendalikan. Banyak anak-anak yang overthinking seperti ini yang akhirnya merugikan orang sendiri ketika tampil di panggung. Kau pasti tidak mau toh? So, mulailah dengan mengendalikan hal yang bisa kau kendalikan. Kajian selalu kasih tips anak-anak yang suka overthinking untuk poin ini. Fokus ke konsep, bukan pada apa yang orang pikir. Karena kau punya konsep itu lebih penting daripada kau punya gaya bicara. Berikutnya yang ketiga, tidak perlu menjadi sesuatu atau seseorang dulu untuk didengar. Percayalah darling, kau tidak perlu harus jadi public figure, punya jabatan tinggi dulu, atau jago mengarang untuk didengar orang lain. Masing-masing orang di dunia ini termasuk kau itu punya pengalaman, cerita, insight yang unik. Kau tidak perlu copy paste ikut gaya orang lain, karena kau punya diri tuh sudah otentik, tidak pernah ada kopiannya di dunia ini. Bahkan mungkin bisa jadi ada 2, 3, 4, 5 orang modelnya kayak Jenica Rai, tapi tidak benar-benar otentik 100% kan. Nah itu dia, kau punya hidup itu sudah berarti, jadi tidak perlu meniru orang lain. Berbicara dengan otentifikasi itu adalah senjata terkuatnya kau. Kau bisa belajar dari kau punya public figure yang paling kau suka gayanya. Tapi ingat, cukup itu hanya menjadi referensi untuk kau belajar. Tapi bukan serta-merta kau harus seperti dia 100%. Yang keempat, gagal itu bagian dari proses, bukan akhir dunia. Tentu namanya belajar kan pasti tidak langsung 100% toh. Kajian ingat sekali, waktu pertama kali kajian belajar untuk bisa bawa mobil, bahkan kajian tuh harus ikut 2 kali les dalam waktu setahun. Untuk akhirnya bisa cukup punya keberanian bawa mobil sendiri. Dan setelah itu butuh sering keluar untuk akhirnya bisa bermanuver dalam berbagai kecepatan di jalan raya. Sama halnya juga dalam public speaking. Ketika belajar tuh tentu tidak langsung 100% tuh kok jadi ahli. Kajian juga ingat-ingat dulu waktu kajian belajar tuh tidak langsung 100% jago gitu. Pasti ada salah-salahnya, pasti ada gugup-gugupnya. Ada tangan gemetar lah, ada suara-suara bergetar lah, ada salah-salah kata lah. Sampai bahkan tuh kajian juga bisa jadi blank gitu loh. Bahkan orang yang terlahir ya dengan talenta berbicara depan banyak orang, toh juga pada akhirnya harus belajar dan harus sering tampil loh untuk akhirnya bisa terbiasa berbicara di depan banyak orang. Di sini itu teman-teman, kamu orang perlu merubah perspektif dari yang saya harus bisa menjadi saya harus coba. Analoginya begini, rasa grogi di depan banyak orang itu seperti otot yang sedang dilatih. Dia tidak bisa langsung jadi atlet, pokoknya dia harus dilatih dulu. Harus sering hadapin banyak orang dulu, baru perlahan-lahan rasa grogi itu bisa dikelola tubuh dengan baik. Kamu tahukah tidak, Barack Obama pernah gagal loh di depan publik. Bahkan sekelas Albert Einstein banyak dibilang tidak bisa bicara. Tapi kamu orang lihat sekarang, dorang tetap lanjut dan bahkan jadi tokoh sejarah dalam peradaban manusia. Ingat, satu kegagalan bukan tanda kau itu tidak mampu, tapi tanda kau berani mencoba dan kau akan semakin lebih baik dari hari kemarin. Dan mindset kelima yaitu fokus pada dampak, bukan pada performa. Ingat teman-teman, ketika kau belajar tentang public speaking, jangan pernah fokus untuk mendapat banyak pujian tepuk tangan. Tapi fokus dulu kepada dampak atau kontribusi apa yang akan kau bawa dengan kau berbicara. Performa, pujian, itu tuh nanti akan mengikuti dari belakang, percayalah. Contoh konkretnya itu, kalau kau bicara tentang bantuan lingkungan misalnya, jangan tanyakan apakah sesuatu enak didengar, tapi tanyakan pada diri sendiri apakah nanti akan ada satu orang yang akan berubah pikiran karena kau punya cerita. Kajian selalu punya filosofi sederhana dalam belajar public speaking. Kajian belajar public speaking itu bukan untuk tampil tapi untuk mengubah. Jadi saat kajian mengajar, menyentuh, menyadarkan, atau menghangatkan hati, kajian secara tidak langsung memberikan dampak kepada orang lain. Ingat kawan-kawan, ketika kau hanya pengen hal-hal yang dangkal,
Ketika kau belajar sampai di sebuah level, kau akan berhenti karena kau sudah merasa puas. Karena kau merasa kau sudah tahu semua. Tapi kau lupa bahwa kalau semua yang kau sudah tahu itu kau gali lagi, bisa jadi hal-hal tersebut punya berbagai dimensi yang berbeda yang belum kau ketahui. So anak-anak, itu dia tadi 5 mindset yang perlu kamu orang punya ketika belajar public speaking. Kajian ringkaskan kembali 5 mindset yang harus kamu orang kembangkan. Pertama, mulai saja dulu, bukan sempurna. Kedua, tak usah pusing sama orang lain pikirkan. Ketiga, cukup jadi diri sendiri, tak perlu kopas orang lain. Keempat, gagal itu normal. Yang kelima, fokus pada dampak, bukan performa. Jadi teman-teman, sebelum kamu orang memikirkan teknik seperti jeda, intonasi, atau bahkan penggunaan slide, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah punya mindset yang benar? Karena kunci sejati dari public speaking bukanlah kemampuan bicara yang sempurna, tapi keberanian untuk tampil meski takut, meski gugup, meski belum sempurna. Dan di tengah perjalanan itu, kajian ingin kembali menyampaikan satu ayat yang selalu kajian bawa sebagai penguat. Itu di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan biarkan siapapun meremehkan kamu karena usiamu, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kemurnian. Ayat ini bukan hanya untuk guru, pemimpin, atau tokoh besar. Ini ditujukan untuk kau yang sedang belajar, yang sedang berjuang, yang mungkin masih khawatir suaranya gemetar. Ingat anak-anak, tanah Papua, bahkan Indonesia itu punya banyak suara yang luar biasa. Tapi banyak yang belum berani membuka mulut. Jangan biarkan rasa takut atau dianggap tidak cukup baik itu menghentikan kau. Jadilah teladan bukan karena kau paling ahli, tapi karena kau berani tampil, berani berkata, dan berani bertumbuh. So, anak-anak, terima kasih telah mendengarkan episode ini. Ingat, pikiranmu adalah awal dari setiap kata yang akan kamu ucapkan. Sampai di sini podcast Unlock Your Voice. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ingat, suaramu bernilai. Dadah!